Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Masih pada semangat? Masih dong. Yuk semangat yuk. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai proses islamisasi di Banten dan peninggalannya. Nah, adapun tujuan dari pertemuan ini atau pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan proses islamisasi di Banten dengan percaya diri. Yang kedua, berpikir kritis mengenai kerajaan Islam di Banten, sultan yang memerintah, dan keruntuhan dari kerajaan Islam tersebut. Dan yang terakhir itu menunjukkan contoh peninggalan Islam di Banten. Nah, Ibu lihat di sini masih ada lemes-lemesnya gitu tuh. Kenapa ini? Kenapa semangat belajarnya turun? Kenapa? Nah, Ibu punya satu kata-kata bijak, kata-kata mutiara. Dengerin ya baik-baik. Gitu, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Nah, buat yang lagi semangatnya turun belajar, semangat belajarnya turun, yuk semangat lagi. Nah, di pundak kita ini ada harapan orang tua, jadi harus tetap semangat dong adik-adik, oke? Oke, langsung saja untuk mekanisme pada pertemuan hari ini, yaitu diskusi kelompok dengan project based learning, di mana kalian akan dibagi menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok ditugaskan untuk membuat map sesuai dengan materi yang didapatkan. Bisa dipahami? Bisa dong. Oke, langsung saja. Ibu di sini akan menampilkan sebuah video pengantar terlebih dahulu. Kalian simak baik-baik. Sudah? Oke. Setelah kalian memperhatikan video pengantar dari Ibu, ada gambaran nggak sih buat pertemuan kali ini? Belum? Oke. Kalau belum, kita lanjut ke materinya ya. Untuk yang pertama itu penyebaran Islam di Banten. Nah, dalam penyebarannya itu terdapat beberapa saluran. Yang pertama perdagangan, pernikahan, kesenian, pendidikan, dakwah, tasawuf. Nah, adapun kerajaan Islam, nah di Banten juga ada kerajaan Islam loh. Ya, namanya Kesultanan Banten. Ya, Kesultanan Banten didirikan oleh seorang wali yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati beserta putranya yaitu Maulana Hasanuddin. Selanjutnya, siapa saja sih sultan yang pernah memerintah di Kesultanan Banten? Nah, yang pertama ya ada Sultan Maulana Hasanuddin, yang kedua Sultan Maulana Yusuf, yang ketiga Sultan Muhammad, yang keempat Sultan Abdul Mufakir dan lain sebagainya. Adapun keruntuhan dari Kesultanan Banten yaitu pada tahun 1680 mulai muncul perselisihan dalam Kesultanan Banten yang memicu konflik dalam istana, mulai terjadi antara ayah dan anak. Nah, Sultan Ageng Tirtayasa itu dikenal sebagai orang yang sangat menentang segala bentuk penjajahan, berusaha untuk menentang VOC. Nah, namun kurang disetujui oleh Sultan Haji sebagai raja muda. Nah, VOC memberikan dukungan kepada Sultan Haji yang membuat perang persaudaraan tidak dapat dipisahkan. Yang selanjutnya adalah bukti atau peninggalan dari kerajaan Islam di Banten atau Kesultanan Banten. Yang pertama Masjid Agung Banten, yang kedua Menara Banten, yang ketiga Istana Keraton Surosowan, yang keempat Istana Keraton Kaibon, yang kelima Benteng Spelwich, Tasikardi dan lain sebagainya. Masih banyak peninggalan-peninggalan tersebut. Ya, selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Nah, masing-masing kelompok terdiri dari 6 anggota. Dan kelompok pertama yaitu menjelaskan mengenai proses penyebaran masuknya Islam di Banten. Kelompok 2 menjelaskan kerajaan Islam di Banten. Kelompok 3 menjelaskan sultan yang memerintah di kerajaan Islam di Banten atau Kesultanan Banten ya. Yang keempat, kelompok 4 menjelaskan keruntuhan kerajaan Islam di Banten. Untuk kelompok 5 yaitu mengenai peninggalan kerajaan Islam di Banten. Oke, sekarang kita berhitung 1 sampai 6, kemudian diulang lagi 1 sampai 6 lagi, mulai dari pojok paling kanan. Yuk, silahkan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, lanjut. Oke, sudah? Oke, sudah 5 kelompok. Sudah. Sekarang Ibu akan menampilkan, memutarkan kembali video, merupakan video inti. Kalian perhatikan, kalian simak baik-baik, kalian tulis bila perlu untuk jadi bahan rangkuman kalian dalam mid mapping tersebut. Paham?
paham. Oke, sudah? Oke, sudah. Kalian dipersilahkan untuk setiap kelompok melakukan tugasnya masing-masing. Ibu kasih waktu, beri waktu 20 menit cukup? Cukup, oke. Silahkan bekerja. Oke, sudah selesai semua? Sudah, mantap kalian. Oke, selanjutnya adalah waktunya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Untuk presentasi mau diacak apa beruntut dari kelompok 1 sampai 6? Beruntut? Oke, beruntut aja. Oke, untuk kelompok 1 dipersilahkan. Beri tepuk tangan. Baik, terima kasih kelompok 1, beri tepuk tangan lagi. Oke, selanjutnya kelompok 2 silahkan maju ke depan. Oke. Sudah? Ya, beri tepuk tangan. Oke, yang selanjutnya kelompok 3. Yuk, jangan malu-malu. Ayo. Nah, silahkan. Ya, beri tepuk tangan. Yang selanjutnya kelompok 4. Yuk, maju. Kelompok 4 banyaknya cowok ya. Ayolah, maju. Jangan malu-malu. Cowok berani. Yuk, cepet. Ya, beri tepuk tangan. Yang selanjutnya kelompok 5. Ayo, kelompok 5 maju. Ya, beri tepuk tangan. Dan di kelompok terakhir, silahkan maju ke depan. Ya, berikan tepuk tangan. Oke, semuanya sudah mempresentasikan hasil dari tugas kelompok masing-masing. Sangat bagus dan sangat kreatif ya kalian. Oke, sedikit menambahkan dari pertanyaan tadi ya, yang ditanyakan siapa? Oh, Sultan. Oke, mengenai ada tidak sih perubahan besar yang dilakukan oleh Sultan Banten untuk menyebarkan Islam? Nah, terdapat 3 perubahan besar yang dilakukan Sultan Banten untuk menyebarkan Islam di wilayah barat Pulau Jawa. Yang pertama yaitu perubahan dalam bidang ekonomi atau politik. Politik. Kedua, perubahan dalam bidang kebudayaan. Ketiga itu perubahan dalam ekonomi. Dan materi kita sudah selesai. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, tahu nggak sih kalau misalnya kita datang tapi kita nggak bawa oleh-oleh, enak nggak sih? Enak ya? Ibu kasih oleh-oleh deh, mau nggak? Mau dong? Mau. Oke, untuk oleh-olehnya itu tugas rumah. Loh, kok pada lah semua? Semangat ya? Enggak, ini tugas rumah dalam bentuk kelompok untuk membuat miniatur peninggalan kerajaan Islam di Banten. Salah satunya aja. Lihat kelompok tadi itu buat kelompok nanti. Waktunya 2 minggu cukup? Lama itu cukup? Oke. Siap? Sanggup? Sanggup. Oke, mantap sekali sih anak didik ibu ini. Alhamdulillahirobbilalamin, materi pada pertemuan ini sudah selesai dan dilaksanakan dengan Masya Allah bagus sekali. Kalian luar biasa. Mantep dah. Untuk mengakhiri perkuliahan ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Baca doa dipersilahkan. Selesai, mari kita sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.